Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ananda Padilla dengan NIM 120205052 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai termodinamika. Termodinamika adalah salah satu teori utama fisika yang membahas tentang hubungan antara energi dari kerja dari suatu sistem. Nah, entropi menunjukkan jika panas mengalir dari suatu sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Entropi menjadi pelengkap hukum termodinamika 1 yang hanya menyatakan kekekalan energi dan tidak memberikan informasi arah perubahan energi. Perubahan entropi secara umum dapat diamati dari 1. Perubahan temperatur. Jadi semakin tinggi temperatur, maka entropi semakin tinggi. Yang kedua, keadaan fisik dan perubahan fasa. Entropi fasa gas lebih besar daripada entropi fasa cair. Nah, entropi fasa cair lebih besar daripada entropi fasa solid. Yang ketiga yaitu pelarutan solid atau liquid. Ketika dilarutkan, entropi cenderung naik. 4. Pelarutan gas, walaupun gas memiliki entropi yang tinggi, ternyata ketika dilarutkan entropinya bertambah. Yang kelima yaitu ukuran atom atau kompleksitas molekul. Semakin besar dan semakin kompleks suatu molekul, maka entropinya akan semakin tinggi. Nah, saya akan menjawab salah satu soal termodinamika pada pertemuan 10, yaitu nomor 2. Soalnya, air pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer diubah menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan 0,1 atmosfer. Hitunglah perubahan entropi atau delta S pada proses tersebut jika diketahui Cp airnya sama dengan 18 kal per mol K. Jawab. Nah, pertama diketahui bahwa H2O bentuknya liquid dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Lalu, air diubah pada suhu 100 derajat Celcius menjadi H2O liquid 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, lihat, terjadi perubahan suhu, maka ini bisa disebut dengan delta S1. Selanjutnya, H2O diubah menjadi gas 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, dilihat terjadi perubahan wujud dari liquid menjadi gas. Maka ini bisa disebut dengan delta S2. Selanjutnya yaitu H2O berubah tekanan menjadi gas suhu 100 derajat Celcius dengan tekanan 0,1 atmosfer. Nah, terjadi perubahan tekanan. Maka ini bisa disebut dengan delta S3. Nah, diketahui bahwa mula-mula H2O liquid 25 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer menjadi H2O gas 100 derajat Celcius tekanan 0,1 atmosfer. Nah, ini disebut dengan delta S. Nah, sebelum kita mencari delta S, kita terlebih dahulu mencari delta S1 menggunakan rumus Cp dikali ln 373 Kelvin per 298 Kelvin. Nah, 373 Kelvin ini dari 100 derajat ditambah 273 sama dengan 373 Kelvin. Nah, yang bawah 298 itu dari 273 ditambah 25, maka 298 Kelvin. Sama dengan 18 kal per mol K dikali ln 373 K per 298 K sama dengan 4,04 kal per mol K. Di akhir akan kita samakan satuannya, maka kal per mol K ini diubah menjadi joule per mol K dengan dikali 4,2. Jadi hasilnya yaitu 16,968 joule per mol K. Nah, selanjutnya itu delta S2. Delta S2 mengalami perubahan wujud, maka rumus yang digunakan yaitu Q reversible per T atau sama dengan 8H evaporation per T. Nah, delta H evaporation dari air diketahui yaitu nilainya 40,77 kJ per mol K per
suhunya 373 Kelvin, sama dengan 0,1093 kilojoule per mol K. Nah, kita ubah menjadi joule per mol K dengan dikali 1000, maka hasilnya sama dengan 109,3 joule per mol K. Selanjutnya kita hitung delta S2. Delta S2 mengalami perubahan tekanan. Maka rumus yang digunakan yaitu min R dikali ln 0,1 per 1. Min R nilainya yaitu min 8,14 joule per mol K dikali ln 0,1 sama dengan 19,14 joule per mol K. Maka delta S adalah penjumlahan dari ketiganya, yaitu delta S sama dengan 16,968 joule per mol K ditambah 109,3 joule per mol K ditambah 19,14 joule per mol K. Jadi delta S sama dengan 145,408 joule per mol K. Nah, jadi perubahan entropi pada proses di atas adalah 145,408 joule per mol K. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.